Pernahkah Anda menyadari adanya perubahan aroma tubuh seiring bertambahnya usia? Faktanya, 99% lansia tidak mampu mencium aroma tubuh mereka sendiri, namun orang di sekitar mereka bisa. Seorang nenek terluka ketika cucunya bertanya, "Nenek, kenapa baumu aneh?" Sejak saat itu, sang cucu berhenti naik ke pangkuannya dan selalu mencubit hidung ketika diminta pelukan. Bau tubuh lansia bukanlah masalah kebersihan semata. Perubahan hormonal, penurunan fungsi kelenjar, dan perubahan komposisi minyak alami tubuh berperan besar dalam menciptakan aroma khas ini. Parfum dan kolonye bukanlah solusi efektif. Menambahkan wewangian hanya menciptakan kombinasi bau lansia plus bunga yang justru lebih mencolok dan tidak menyelesaikan penyebab utamanya. Kabar baiknya, masalah ini dapat diatasi dengan metode ilmiah sederhana. Ratusan lansia telah berhasil mengembalikan kedekatan dengan keluarga mereka setelah menerapkan langkah-langkah yang akan kita bahas. Jika Anda mendapatkan manfaat dari informasi ini, berikan like dan tulis di kolom komentar apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan bagi lansia. Bayangkan perasaan terluka saat keluarga Anda secara halus membuka jendela setiap kali Anda berada di ruangan yang sama. Atau ketika cucu kesayangan tidak lagi mau duduk di pangkuan Anda. Situasi menyakitkan ini dialami banyak lansia tanpa mereka sadari penyebabnya. Perubahan aroma tubuh di usia senja adalah fenomena alami yang jarang dibicarakan secara terbuka. Kebanyakan kerabat terlalu sungkan untuk mengungkapkannya, sementara sang lansia tetap tidak menyadari perubahan pada tubuh mereka sendiri. Akibatnya, jarak emosional mulai tercipta. Nancy Miller, seorang nenek 68 tahun, selalu menjaga kebersihan dirinya dengan teliti. Dia mandi setiap hari, menggunakan sabun beraroma, dan mengenakan pakaian bersih. Namun suatu hari, cucu perempuannya dengan polos bertanya, "Nenek, kenapa baumu aneh?" Pertanyaan sederhana ini menghancurkan perasaannya. Sang cucu mulai menolak pelukan dan selalu mencubit hidungnya saat berdekatan. Nancy menangis di bawah selimut malam itu, merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Kisah ini mewakili pengalaman ribuan lansia yang menghadapi penolakan serupa. Masalah aroma tubuh lansia sering disalahpahami sebagai kurangnya kebersihan personal. Padahal, George Charter, pria 75 tahun, mandi setiap hari dan menjaga rumahnya tetap bersih. Namun suatu hari, dia mendengar teman anaknya berbisik, "Wah, bau orang tua di sini kuat sekali." Komentar itu membuatnya sangat malu hingga dia memilih bersembunyi di kamar setiap kali cucu-cucunya berkunjung. Ketidaktahuan tentang perubahan fisiologis tubuh lansia membuat banyak orang salah mengatribusikan aroma ini sebagai masalah kebersihan. Padahal ada proses alami yang terjadi. Meningkatnya jarak sosial akibat perubahan aroma tubuh dapat berdampak serius pada kesehatan mental lansia. Betty Davis, 65 tahun, datang ke klinik dengan berlinang air mata, mengatakan bahwa cucunya tidak lagi mau duduk di pangkuannya. Penolakan seperti ini bisa memicu perasaan terisolasi, depresi, dan penurunan kualitas hidup. Penelitian menunjukkan bahwa 78% lansia yang mengalami masalah aroma tubuh cenderung membatasi interaksi sosial mereka, termasuk dengan keluarga terdekat. Keterasingan sosial ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Pendekatan yang salah dalam mengatasi masalah aroma tubuh lansia adalah dengan menambahkan wewangian. Frank Wilson, 88 tahun, menggunakan parfum mahal tetapi anaknya tetap membuka jendela lebar-lebar saat dia berada di ruangan. Hal ini terjadi karena parfum tidak menyelesaikan masalah utama. Ini seperti menyemprotkan wewangian pada kaos kaki berkeringat. Kombinasi aroma lansia dengan parfum justru menciptakan bau yang lebih mencolok. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pemahaman ilmiah tentang perubahan fisiologis pada tubuh lansia dan pendekatan holistik yang menyasar penyebab utamanya. Satu perubahan fisiologis yang menyebabkan bau tubuh lansia merupakan proses alami penuaan. Faktanya, sebagian besar lansia tidak menyadari perubahan aroma tubuh mereka sendiri. Panca indera penciuman mengalami penurunan fungsi sekitar 50% setelah usia 60 tahun, membuat lansia kurang sensitif terhadap aroma tubuh mereka. Salah satu perubahan utama dalam tubuh lansia adalah menurunnya produksi keringat. Meski terdengar positif, penurunan keringat justru berdampak negatif bagi aroma tubuh. Pada usia muda, tubuh berkeringat sekitar 1 liter per hari, yang membantu mengeluarkan toksin melalui kulit. Setelah usia 60 tahun, produksi keringat menurun hingga setengahnya. Akibatnya,
Toksin dan residu metabolisme yang biasanya dikeluarkan melalui keringat kini tertahan di kulit. Residu ini menjadi makanan bagi bakteri dan menghasilkan senyawa berbau tidak sedap. Sementara itu, kelenjar sebaceus tetap aktif memproduksi sebum, minyak alami kulit. Dengan berkurangnya keringat yang membilas permukaan kulit, sebum dan sel kulit mati menumpuk lebih lama di permukaan kulit, menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri anaerob penyebab bau. Fenomena penurunan keringat sering disalahartikan sebagai tidak berkeringat sama sekali. Nancy Clark, lansia 71 tahun, pernah berkata, "Saya jarang berkeringat, mengapa saya berbau tidak sedap?" Jawabannya sederhana, tubuhnya tidak lagi memiliki proses pembersihan bawaan yang berfungsi optimal. Perubahan fisiologis kedua yang menyebabkan bau lansia adalah berubahnya komposisi sebum. Perubahan hormonal setelah usia 50 tahun mengubah secara radikal komposisi kimia sebum yang diproduksi kelenjar minyak di kulit. Ini bukan hanya masalah, lebih berminyak, tapi benar-benar berbeda secara kimia. Para peneliti Jepang dari Shiseido Research Center mengidentifikasi senyawa spesifik bernama 2-nonenal yang muncul dalam sebum lansia. Senyawa inilah yang terutama bertanggung jawab atas aroma khas tubuh lansia yang tidak ditemukan pada kelompok usia lain. 2-nonenal muncul sebagai hasil oksidasi asam lemak tak jenuh tunggal, terutama asam palmitoleat, yang kadarnya meningkat seiring penuaan. Proses oksidasi ini dimulai di dalam tubuh dan berlanjut di permukaan kulit ketika terpapar oksigen dan sinar ultraviolet. Penelitian menunjukkan kadar 2-nonenal meningkat signifikan saat seseorang mendekati usia 60 tahun dan mencapai puncaknya di usia 70-an. Orang muda hampir tidak memiliki senyawa ini, sehingga aroma tubuh mereka berbeda secara fundamental, bukan hanya intensitasnya. Dr. Henry, yang telah mempelajari 2-nonenal selama lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa senyawa ini memiliki aroma khas seperti kardus basah atau lilin lebah. Senyawa ini sangat persisten, mudah menempel pada kain dan permukaan, dan sulit dihilangkan hanya dengan sabun biasa. Perubahan fisiologis ketiga yang berkontribusi terhadap bau lansia adalah berkurangnya produksi air liur. Setelah usia 60 tahun, kelenjar saliva mengalami atrofi dan produksi air liur menurun signifikan, seringkali hingga setengahnya dibandingkan saat usia muda. Air liur bukan sekadar cairan pelumas mulut. Ia mengandung enzim antimikrobial, imunoglobulin, dan protein lain yang membantu mengendalikan populasi bakteri dalam mulut. Berkurangnya air liur berarti berkurangnya pertahanan alami mulut terhadap bakteri. Linda Harris, lansia 69 tahun, mengungkapkan, "Mulut saya selalu kering dan saya bisa mencium bau napas saya sendiri. Saya terlalu malu untuk berbicara dengan cucu-cucu saya dari dekat." Kekeringan mulut ini dapat menyebabkan halitosis, bau mulut yang menyengat. Kondisi mulut kering, serostomia, juga diperparah oleh obat-obatan yang sering dikonsumsi lansia. Lebih dari 400 jenis obat dapat menginduksi serostomia, termasuk antihipertensi, antidepresan, dan antihistamin. Ini menjelaskan mengapa bau mulut sering lebih kentara pada lansia yang mengonsumsi banyak obat. Ketika kekeringan mulut terjadi, bakteri anaerob seperti Porphyromonas gingivalis dan Treponema denticola berkembang pesat, menghasilkan senyawa sulfur volatil, VSC, yang menyebabkan bau mulut menyengat. Bakteri ini juga dapat memicu peradangan gusi dan penyakit periodontal yang memperburuk aroma mulut. Kombinasi ketiga perubahan fisiologis ini, penurunan produksi keringat, perubahan komposisi sebum, dan berkurangnya air liur, menciptakan badai sempurna yang menghasilkan aroma khas lansia. Namun, semua ini adalah proses alami penuaan yang dapat dikelola dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan konvensional seperti menggunakan lebih banyak parfum, kolonye, atau deodoran tidak menyelesaikan masalah, malah memperburuknya. Frank Wilson, 88 tahun, berbagi pengalamannya. "Saya menggunakan parfum termahal, tetapi anak saya tetap berlari keluar ruangan dan membuka jendela lebar-lebar. Itu menyakitkan." Parfum tidak menyelesaikan masalah karena hanya menutupi bau, bukan menghilangkan penyebabnya. Ini seperti menyemprotkan wewangian pada kaos kaki berkeringat. Hasilnya adalah campuran aroma tidak sedap dengan wewangian parfum, menciptakan sensasi bau lansia plus bunga yang justru lebih mencolok. Banyak produk pembersih tubuh modern mengandung deterjen kuat yang menghilangkan minyak alami kulit sepenuhnya. Pada jangka pendek, ini tampak efektif. Namun, kulit yang terlalu kering akan merespons dengan memproduksi lebih banyak sebum untuk kompensasi, menciptakan lingkaran setan yang memperburuk masalah.
Solusi efektif memerlukan pendekatan holistik yang menyasar ketiga perubahan fisiologis tersebut secara bersamaan. Dengan memahami ilmu di balik bau lansia, kita dapat mengembangkan strategi komprehensif untuk mengatasinya, bukan hanya menutupinya. Inilah yang akan kita bahas pada segmen-segmen berikutnya. 2. Hidrasi merupakan kunci utama mengatasi bau tubuh lansia yang sering terabaikan. Setelah 50 tahun penelitian, Dr. Henry mengamati bahwa hidrasi adekuat mampu mengurangi intensitas bau tubuh lansia hingga 60%. Namun, sayangnya, sekitar 40% lansia mengalami dehidrasi kronis tanpa menyadarinya. Mulailah hari dengan segelas air hangat, bukan panas. Air hangat bersuhu 40 hingga 45 derajat Celcius bekerja seperti sapu internal yang lembut, membantu mendorong toksin keluar melalui urin dan keringat. Air hangat diserap lebih cepat dibandingkan air dingin, sehingga hidrasi terjadi lebih efisien. Margaret Adams, lansia 72 tahun, awalnya skeptis tentang kebiasaan minum air hangat di pagi hari. Hanya air hangat di pagi hari? Tidak banyak gunanya, pikirnya. Namun setelah menerapkannya selama sebulan, dia menyadari perubahan besar. Sekarang saya menginginkannya jika kehabisan, dan cucu-cucu saya mengatakan saya wangi. Target ideal adalah mengonsumsi 8 gelas air sehari, tetapi banyak lansia kesulitan mencapai jumlah tersebut. Buatlah program sederhana. 1 gelas saat bangun tidur, 1 sebelum sarapan, 1 sebelum makan siang, 1 setelah makan siang, 1 sekitar jam 3 sore, 1 sebelum makan malam, 1 setelah makan malam, dan 1 sebelum tidur. Penting untuk dipahami bahwa minuman berkafein seperti kopi dan teh hitam tidak dihitung sebagai asupan cairan. Kafein bersifat diuretik, meningkatkan produksi urin dan berpotensi menyebabkan dehidrasi. Jika mengonsumsi secangkir kopi, kompensasi dengan tambahan segelas air untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tanda dehidrasi pada lansia sering berbeda dari orang muda. Alih-alih merasa haus, lansia mungkin mengalami kebingungan ringan, kelelahan, pusing, atau mulut kering. Sensasi haus menurun hingga 40% setelah usia 65 tahun. Sehingga lansia harus minum air secara terprogram, bukan mengandalkan rasa haus. Air mineral memiliki keunggulan dibandingkan air keran biasa karena mengandung mineral esensial seperti magnesium, kalsium, dan kalium yang membantu proses detoksifikasi tubuh. Mineral-mineral ini bekerja sebagai kofaktor untuk enzim yang terlibat dalam netralisasi dan eliminasi toksin. Untuk lansia yang bosan dengan air putih, tambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint ke dalam air. Alternatif lain adalah air kelapa yang rendah gula namun kaya elektrolit. Teh herbal seperti chamomile, peppermint, atau hibiscus juga dihitung sebagai asupan cairan dan memberikan manfaat tambahan dari fitokimia. Terbangun di malam hari untuk buang air kecil menjadi kekhawatiran banyak lansia yang berusaha meningkatkan konsumsi air. Solusinya adalah mengatur pola minum, lebih banyak di pagi hingga sore hari, dan mengurangi asupan cairan 2-3 jam sebelum tidur. Ini meminimalkan gangguan tidur tanpa mengorbankan hidrasi. Robert Phillips, 75 tahun, yang menderita inkontinensia ringan, berhasil mengatasi kekhawatirannya dengan mengatur waktu minum. Saya minum 70% dari air harian sebelum jam 5 sore. Sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa bangun setiap jam, dan keluarga mengatakan aroma tubuh saya jauh lebih baik. 3. Paparan sinar matahari dan aktivitas fisik ringan berperan penting dalam mengurangi bau tubuh lansia. Gerakan fisik, meski ringan, membantu melancarkan sirkulasi darah dan limfatik, mendukung proses detoksifikasi alami tubuh yang cenderung melambat seiring penuaan. Jalan-jalan santai selama 20 menit di bawah sinar matahari pagi memberikan manfaat ganda. Selain meningkatkan sirkulasi, sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan dalam regulasi sistem kekebalan dan metabolisme kulit. Defisiensi vitamin D umum terjadi pada lansia dan berkaitan dengan perubahan aroma tubuh. Sinar matahari juga memiliki efek antimikrobial alami pada kulit. Paparan ultraviolet B, UVB, dalam jumlah moderat membantu mengendalikan populasi bakteri di permukaan kulit, termasuk bakteri penyebab bau. Ini seperti disinfektan alami yang lembut dan tidak merusak keseimbangan mikrobioma kulit. Fred Taylor, 70 tahun, awalnya kesulitan untuk berjalan karena nyeri lutut. Dia mulai dengan jalan kaki selama 5 menit di teras rumahnya. Secara bertahap meningkatkannya menjadi 20 menit. Sekarang saya berjalan kaki setiap pagi, menghirup udara segar, dan bau badan saya berkurang signifikan.
Bahkan saya tidak lagi memerlukan deodoran. Pilih waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Sebelum pukul 10 pagi atau setelah pukul 4 sore, ketika sinar matahari tidak terlalu terik. Ini mengurangi risiko paparan UV berlebihan yang dapat merusak kulit lansia yang sudah menipis. Kenakan topi bertepi lebar dan pakaian lengan panjang yang ringan untuk perlindungan tambahan. Aktivitas fisik ringan membantu lansia berkeringat secukupnya. Tidak terlalu banyak hingga menimbulkan ketidaknyamanan, namun cukup untuk mengusir toksin melalui kulit. Berkeringat secara moderat membantu membuka pori-pori dan mengeluarkan senyawa seperti duodenal yang menumpuk di kelenjar sebaceus. Gerakan lengan yang melibatkan bahu dan ketiak sangat bermanfaat karena area ketiak merupakan salah satu sumber utama bau badan. Latihan ringan seperti mengangkat tangan ke atas kepala secara bergantian, atau mengayunkan lengan ke depan dan belakang, membantu mengeluarkan keringat di area yang sering terlipat dan lembab ini. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang melakukan aktivitas fisik ringan selama 20-30 menit sehari mengalami penurunan kadar kortisol, hormon stres yang dapat mempengaruhi komposisi keringat dan sebum. Penurunan kortisol ini secara tidak langsung berkontribusi pada berkurangnya intensitas bau tubuh. Aktivitas di luar ruangan juga menawarkan manfaat mental yang signifikan. Eleanor Brown, 68 tahun, mengalami perbaikan suasana hati dan kepercayaan diri setelah memulai rutinitas jalan pagi. Saat saya merasa lebih baik tentang diri saya lebih teliti dalam kebersihan personal. Dan keluarga saya mengatakan saya tidak hanya tampak lebih baik, tapi juga beraroma lebih segar. Untuk lansia dengan mobilitas terbatas, bahkan duduk di teras atau balkon menikmati sinar matahari selama 15-20 menit dapat bermanfaat. Paparan sinar matahari membantu menormalkan ritme sirkadian, meningkatkan kualitas tidur, dan mendukung fungsi optimal sistem ekskresi. Semua berkontribusi pada pengurangan bau tubuh. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, berikan like pada video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan untuk lansia. 4 teknik mandi yang tepat merupakan kunci utama mengatasi bau tubuh lansia. Namun, ada kesalahpahaman umum bahwa mandi setiap hari selalu menjadi solusi. Faktanya, cara Anda mandi jauh lebih penting daripada frekuensinya, terutama bagi kulit lansia yang cenderung kering dan sensitif. Suhu air ideal untuk mandi lansia adalah 38 hingga 40 derajat Celcius, tidak lebih panas dari itu. Air terlalu panas merusak lapisan pelindung kulit, acid mantle, menghilangkan minyak alami secara berlebihan, dan memicu produksi sebum kompensasi yang justru dapat memperburuk bau tubuh dalam 24 jam kemudian. Mandi dengan air bersuhu tepat selama Oktober 15 menit sudah cukup untuk membersihkan tubuh tanpa mengeringkan kulit berlebihan. Lansia tidak perlu berlama-lama di kamar mandi atau menggunakan air sangat panas untuk menghilangkan bau. Pendekatan lembut namun menyeluruh lebih efektif daripada pembersihan agresif. Sekali seminggu, manjakan diri dengan mandi rendam selama 20 menit dengan suhu air sekitar 38 derajat Celcius. Proses ini membuka pori-pori secara optimal, mengeluarkan kotoran yang menumpuk dalam, dan membuat kulit lebih lembut. Tambahkan secangkir garam Epsom, magnesium sulfat, untuk meningkatkan efek detoksifikasi. Pilihan sabun sangat penting untuk efektivitas mandi. Hindari sabun alkali tinggi yang menghilangkan minyak alami kulit secara berlebihan. Pilih pembersih dengan pH seimbang, sekitar 5,5, yang menghormati barrier kulit. Sabun dengan kandungan antibakteri alami seperti tea tree oil atau propolis dapat membantu mengendalikan bakteri penyebab bau. Trik mandi 3 menit yang direkomendasikan Dr. Henry telah membantu ribuan lansia mengatasi masalah bau tubuh. Fokus pada 3 area utama di mana 90% bau badan berasal, daripada mencuci seluruh tubuh secara berlebihan setiap hari yang dapat mengeringkan kulit. James Parker, 75 tahun, datang dengan perasaan tertekan dan berkata, "Cucu-cucu tidak pernah masuk ke kamarku, dan anakku selalu membicarakannya." 6 bulan setelah menerapkan trik mandi 3 menit, ia melaporkan, "Cucu-cucu saya sekarang naik ke pangkuan saya, sungguh ajaib." Area pertama yang menjadi fokus adalah lipatan kulit. Perhatikan area di mana kulit bertemu kulit, leher, ketiak, bawah payudara, sekitar pusar, selangkangan, belakang lutut, dan di lipatan siku. Kantong-kantong kecil ini menampung keringat, sebum, dan bakteri yang berkontribusi besar pada bau tubuh. Susan Brooks, 66 tahun, mengakui, "Saya selalu mandi, tetapi tidak pernah membersihkan lipatan-lipatan itu dengan benar. Sekarang cucuku memelukku lagi." Gunakan waslap lembut atau loofah dan gosok dengan lembut.
tanpa terlalu kasar yang bisa menyebabkan iritasi atau mikroabrasion pada kulit sensitif lansia. Area kedua adalah zona berambut, kulit kepala, ketiak, dan pada sebagian pria, dada dan perut. Rambut menahan keringat dan minyak, menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri anaerobik. Saat mencuci rambut, pastikan memijat kulit kepala dengan baik menggunakan ujung jari, bukan kuku yang bisa melukai kulit. Tom Harris, 62 tahun, berbagi pengalamannya. Saya mulai memijat kulit kepala saya dalam-dalam dan bau dari kepala saya pun menghilang. Cucuku bahkan menepuk-nepuk kepalaku sekarang. Perubahan sederhana dalam teknik mencuci rambut ini memberikan perbedaan signifikan dalam mengurangi bau. Area ketiga adalah bagian tubuh yang mengeluarkan banyak cairan, seperti telapak kaki dan telapak tangan. Kaki, terutama saat mengenakan kaos kaki dan sepatu sepanjang hari, dapat mengandung banyak keringat dan bakteri. Bau dari kaki dapat menyebar ke seluruh ruangan, sepatu, dan bahkan pakaian. John Miller, 68 tahun, memiliki masalah bau kaki yang mengganggu. Dia mulai mencuci sela-sela jari kakinya dengan teliti, mengeringkannya secara menyeluruh, dan mengganti kaos kakinya setiap hari. Hasilnya mengejutkan. Baunya sudah hilang, dan menantu perempuan saya tidak lagi mengernyitkan hidung saat saya melepas sepatu. Keringkan tubuh dengan benar setelah mandi, terutama di area lipatan. Kelembaban yang tersisa menciptakan lingkungan sempurna bagi pertumbuhan bakteri dan jamur. Gunakan handuk bersih dan kering dengan teknik tepukan, bukan gosok, untuk menghindari iritasi pada kulit sensitif lansia. Setelah benar-benar kering, aplikasikan pelembab berbahan alami yang tidak menyumbat pori-pori. Kulit kering cenderung memproduksi lebih banyak sebum untuk kompensasi, sehingga menjaga hidrasi kulit justru membantu mengurangi produksi minyak berlebih. Pilih pelembab berbahan dasar air dengan kandungan aloe vera atau shea butter. 5 pakaian dan linen memainkan peran penting dalam masalah bau tubuh lansia yang sering terabaikan. Bakteri pembusuk yang menyebabkan bau berkembang biak pada serat kain, terutama saat terpapar minyak tubuh dan keringat, kemudian melepaskan senyawa berbau tidak sedap ke udara. Martha Johnson, 73 tahun, terbiasa hanya mengganti spray sebulan sekali. Setelah beralih ke rutinitas penggantian mingguan, dia terkejut dengan perbedaannya. Kamar saya sekarang beraroma segar, dan cucu-cucu saya senang bermain di tempat tidur saya lagi. Saya tidak pernah menyadari bahwa spray bisa menyimpan begitu banyak bau. Pilih bahan pakaian yang tepat. Serat alami seperti katun dan linen memungkinkan kulit bernapas, mengurangi pertumbuhan bakteri, dan menyerap kelembaban dengan lebih baik. Hindari bahan sintetis seperti polyester yang memerangkap kelembaban dan membuat bakteri berkembang biak lebih cepat. Mencuci pakaian dengan benar sama pentingnya dengan mengganti pakaian secara teratur. Gunakan deterjen yang dirancang untuk menghilangkan bau, dan tambahkan setengah cangkir cuka putih pada siklus bilas untuk menghilangkan residu deterjen dan menetralkan bau. Sinar matahari juga merupakan disinfektan alami yang efektif. Harold Wilson, 79 tahun, mengadopsi kebiasaan menjemur pakaiannya di bawah sinar matahari langsung. Saya cuci kemeja dengan deterjen biasa, lalu jemur di luar. Sinar matahari membunuh bakteri dan memberikan aroma segar alami. Istri saya mengatakan saya tidak lagi membawa bau lansia ke ruang keluarga. 6. Pola makan berperan penting dalam mengelola bau tubuh lansia. Betty Charter, 66 tahun, pernah bertanya, "Saya suka bawang putih. Mungkinkah itu sumber bau saya?" Meski bawang putih memiliki aroma kuat, penelitian menunjukkan bahwa makanan ini bukanlah penyebab utama bau khas lansia. Fokus utama diet untuk mengurangi bau tubuh adalah antioksidan. Nutrisi ini memperlambat proses penuaan yang menyebabkan perubahan bau. Stres oksidatif berkontribusi pada produksi 2-nonenal, senyawa utama penyebab bau lansia. Antioksidan menetralisir radikal bebas dan mengurangi produksi senyawa ini. Makanan kaya antioksidan yang direkomendasikan termasuk buah-buahan berwarna merah cerah atau ungu seperti tomat, apel, stroberi, dan kacang merah. Warna merah terang atau ungu pada makanan sering mengindikasikan kandungan antioksidan tinggi, terutama antosianin dan likopen yang efektif menetralisir radikal bebas. Paul King, 79 tahun, mulai mengonsumsi sebuah apel dan sebuah tomat setiap hari. 2 bulan kemudian, cucunya berkata, "Kakek tidak berbau lagi." Perubahan sederhana dalam pola makan ini memberikan hasil yang signifikan, menunjukkan hubungan langsung antara nutrisi dan bau tubuh. Bawang putih,
Meski beraroma kuat saat dikonsumsi, setelah dicerna sepenuhnya justru dapat membantu melawan bakteri internal. 1 atau 2 siung sehari sebenarnya bermanfaat bagi kesehatan dan dapat mengurangi bau tubuh secara umum dalam jangka panjang karena sifat antibakteri dan antioksidannya. Buah-buahan dan sayuran dengan kandungan air tinggi seperti semangka, pir, dan mentimun tidak hanya membantu hidrasi dari dalam, tetapi juga mengandung elektrolit dan antioksidan yang mendukung fungsi seluler optimal. Anda dapat mengonsumsinya mentah atau membuat smoothie tanpa tambahan gula. Nancy Miller, 68 tahun, mulai rutin mengonsumsi smoothie mentimun dan tomat setiap hari. Hasilnya mengejutkan. Orang-orang mengatakan, "Bau nenek, saya sudah hilang. Bahkan cucu saya kembali senang memeluk saya." Hidrasi dari dalam melalui makanan berkontribusi signifikan pada pengurangan bau tubuh. Hindari atau batasi makanan dan minuman yang dapat memperburuk bau tubuh. Kopi dan alkohol dapat menyebabkan dehidrasi dan mengeringkan mulut, memperburuk halitosis. Alkohol khususnya terurai menjadi asetaldehda, racun tajam yang dikeluarkan melalui keringat dan pernapasan, menciptakan aroma tidak sedap. Jika Anda menikmati kopi, batasi konsumsi hingga 1 cangkir di pagi hari, lalu minum lebih banyak air untuk mengimbangi efek diuretiknya. Untuk alkohol, jika mengonsumsinya, pastikan minum segelas air untuk setiap gelas alkohol untuk meminimalkan dehidrasi dan membantu tubuh memproses dan mengeluarkan metabolitnya. Gula dan makanan olahan tinggi gula dapat memperburuk bau tubuh dengan beberapa cara. Gula bertindak sebagai makanan bagi bakteri, mempercepat pertumbuhannya di kulit dan mulut. Selain itu, konsumsi gula berlebihan menyebabkan fluktuasi insulin yang dapat mengubah komposisi sebum dan mempengaruhi aroma tubuh. 7. Kebersihan mulut merupakan aspek penting dalam mengelola bau tubuh lansia yang sering terlupakan. Dengan berkurangnya air liur seiring usia, mulut menjadi lingkungan kering yang ideal bagi bakteri anaerobik penghasil senyawa sulfur volatil penyebab bau mulut. Menyikat gigi 2 kali sehari adalah kebiasaan baik, namun tidak cukup untuk lansia. Setelah menyikat gigi, bersihkan lidah dengan pembersih lidah atau sisi belakang sikat gigi yang lembut. Bakteri penyebab bau suka bersembunyi di permukaan lidah yang bertekstur, dan sikat gigi biasa sering tidak mampu menjangkau semuanya. Linda Parker, 73 tahun, awalnya ragu-ragu membersihkan lidahnya, merasa aneh dan tidak nyaman. Namun setelah 1 atau 2 minggu, ia menyadari perbedaan signifikan. Napas saya terasa jauh lebih segar, dan saya tidak lagi melihat anak-anak menjauhkan wajah saat saya berbicara dengan mereka. Rangsang produksi air liur untuk melawan kekeringan mulut. Kunyah permen karet bebas gula dengan silitol selama 10 menit setelah makan. Silitol tidak hanya merangsang aliran air liur, tetapi juga menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut dan mencegah pembentukan plak, memberikan manfaat ganda. Pilih obat kumur yang tepat, hindari yang mengandung alkohol karena dapat mengeringkan mulut. Pilih produk berbahan dasar air dengan bahan aktif seperti zinc, cetilpiridinium kloride, atau minyak esensial seperti tea tree dan peppermint yang membantu mengendalikan bakteri tanpa mengganggu keseimbangan mikrobioma mulut. Perhatikan gigi palsu atau protesa gigi yang digunakan. Permukaan gigi palsu dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri dan jamur jika tidak dibersihkan dengan benar. Rendam gigi palsu dalam larutan pembersih khusus setiap malam dan sikat dengan lembut untuk menghilangkan biofilm bakteri. George Thompson, 77 tahun, selalu membersihkan gigi palsunya, namun masih mengalami bau mulut. Dokter giginya menyarankan untuk juga membersihkan gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam sebelum memasang kembali gigi palsu. Perbedaannya luar biasa. Istri saya sekarang senang mencium saya lagi setelah bertahun-tahun menolak. Konsumsi makanan yang mendukung kesehatan gusi dan gigi. Makanan bertekstur renyah seperti apel, wortel, dan seledri bertindak sebagai pembersih alami, membantu mengangkat plak dan merangsang produksi air liur. Makanan kaya vitamin C seperti paprika dan jeruk mendukung kesehatan gusi yang berperan penting dalam mencegah bau mulut. Dehidrasi adalah penyebab utama mulut kering dan bau mulut pada lansia. Selain minum air secara teratur sepanjang hari, pertimbangkan untuk menggunakan semprotan atau gel pelembab mulut khusus yang tersedia tanpa resep. Produk ini memberikan bantuan sementara dari gejala mulut kering antara waktu minum. Pemeriksaan gigi dan mulut secara teratur sangat penting bagi lansia. Penyakit periodontal, abses, atau infeksi jamur seperti kandidiasis mulut dapat menyebabkan bau mulut persisten yang tidak akan hilang hanya dengan kebersihan mulut yang baik. Konsultasikan dengan dokter gigi setidaknya setiap 6 bulan untuk evaluasi komprehensif.
8. Pentingnya asupan serat dalam mengelola bau tubuh lansia sering diabaikan. Pernahkah Anda berpikir tentang efek sembelit pada bau badan? Ketika Anda mengalami sembelit, tubuh menyerap kembali sebagian toksin yang seharusnya dikeluarkan melalui feses. Fenomena yang dikenal sebagai autointoksikasi. Toksin yang diserap kembali ke dalam aliran darah kemudian harus dikeluarkan melalui jalur alternatif, termasuk keringat dan pernapasan, yang dapat menyebabkan bau tubuh dan napas yang lebih kuat. Ini menjelaskan mengapa orang dengan masalah pencernaan sering mengalami perubahan aroma tubuh yang tidak menyenangkan. Lansia berisiko lebih tinggi mengalami sembelit karena perlambatan motilitas usus, penurunan konsumsi serat dan cairan, serta efek samping dari beberapa obat. Penelitian menunjukkan lebih dari 50% lansia di atas 65 tahun mengalami sembelit kronis yang berpotensi mempengaruhi aroma tubuh mereka. Dorothy Williams, 78 tahun, mengalami transformasi setelah meningkatkan asupan seratnya. Selama bertahun-tahun saya berjuang dengan sembelit dan bau tubuh yang aneh. Setelah menambahkan serat dalam diet, tidak hanya pencernaan saya membaik, tetapi menantu saya mengatakan saya beraroma jauh lebih segar. Konsumsi 25-30 gram serat setiap hari dari berbagai sumber seperti beras merah, oatmeal, biji-bijian utuh, buah-buahan, dan sayuran. Serat tidak larut dalam gandum utuh dan sayuran berdaun hijau membantu makanan bergerak melalui saluran pencernaan. Sementara serat larut dalam apel, oat, dan kacang-kacangan membentuk gel yang melunakkan feses. Tingkatkan asupan serat secara bertahap untuk menghindari ketidaknyamanan pencernaan seperti kembung dan gas. Mulai dengan menambahkan 5 gram serat ekstra per hari selama seminggu, kemudian tingkatkan secara bertahap. Selalu tingkatkan konsumsi air bersamaan dengan peningkatan serat untuk mencegah serat justru memperburuk sembelit. Probiotik alami dalam yogurt, kefir, kimchi, dan sauerkraut mendukung mikrobioma usus yang sehat, membantu pencernaan yang efisien dan mencegah pertumbuhan berlebihan bakteri penyebab bau. Flora usus yang seimbang sangat penting dalam proses detoksifikasi dan eliminasi limbah yang optimal. Bill Sanders, 81 tahun, menambahkan 1 mangkuk kecil yogurt tanpa pemanis ke sarapannya setiap pagi. Dalam sebulan, masalah gas dan bau badan saya membaik secara dramatis. Dokter saya mengatakan probiotik dalam yogurt membantu menyeimbangkan bakteri di saluran pencernaan saya, mengurangi produksi gas berbau. Suplemen enzim pencernaan dapat membantu lansia yang mengalami penurunan produksi enzim alami. Enzim seperti amilase, lipase, dan protease membantu memecah makanan lebih efisien, mengurangi pembusukan makanan di usus yang dapat berkontribusi pada bau tubuh. Konsultasikan dengan dokter sebelum memulai suplemen ini. Mengelola bau tubuh lansia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan hidrasi optimal, aktivitas fisik ringan, teknik mandi yang tepat, perhatian pada pakaian dan linen, pola makan sehat, kebersihan mulut yang baik, dan pencernaan yang lancar. Dengan menerapkan tips yang telah kita bahas, lansia dapat mengembalikan kepercayaan diri dan kedekatan dengan keluarga yang mungkin telah terganggu oleh masalah aroma tubuh. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, berikan like dan bagikan kepada keluarga atau teman yang mungkin menghadapi masalah serupa. Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel Sehat dalam 2 Minggu untuk mendapatkan update konten kesehatan bermanfaat setiap hari. Bersama-sama, kita dapat meningkatkan kualitas hidup lansia melalui solusi sederhana namun efektif untuk masalah nyata yang sering tidak dibicarakan.